Perkenalkan, nama saya Siti Nurhayani dengan nomor induk mahasiswa E1A160012. Yang terhormat Bapak Jody Setiawan, SE, MM, AK, CA, selaku penal A1. Yang terhormat Ibu Isa Amrayani, SAK, MAK, AK, CA, selaku penal A2. Yang terhormat Bapak Aditya Ahmad Fatoni, SE, MM, AK, CA, CTA, MD, selaku penal A3 sekaligus dosen pembimbing. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan seminar usulan penelitian yang berjudul Pengaruh Belanja Langsung dan Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Dalam presentasi kali ini, ada 5 poin yang akan dibahas. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, definisi variabel. Yang keempat, teori penghubung. Dan yang terakhir, desain penelitian. Latar belakang masalah. Pengelolaan keuangan harus efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Adanya transformasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sehingga mempermudah pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing dan menyediakan pelayanan. Selanjutnya, pemerintah adalah organisasi sektor publik yang mengelola dana masyarakat. Pemerintah sebagai aktivitas akuntansi yang diterapkan dan dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik di pemerintah. Yang ketiga, pengelolaan dana publik harus dilakukan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi harus dilakukan di seluruh pemerintah pusat maupun daerah. Pemerintah pusat bertugas untuk mengelola dana publik yang tertuang dalam APBN, sedangkan pemerintah daerah bertugas untuk mengelola dana publik yang tertuang dalam APBD yang harus disalurkan kembali kepada pemerintah di daerahnya untuk dialokasi. Selanjutnya, belanja terbagi menjadi 2, yaitu belanja langsung dan tidak langsung. Hal ini terjadi dengan adanya perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005. Perencanaan anggaran menyangkut proses penentuan jumlah alokasi dana untuk mendukung tugas pokok. Hal ini dimaksudkan karena perencanaan anggaran adalah sebuah kegiatan menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Perencanaan anggaran menyangkut proses penentuan jumlah alokasi dana untuk mendukung tugas pokok. Hal ini dimaksudkan karena masih adanya anggapan bahwa anggaran yang diusulkan tidak semua akan disetujui, sehingga anggaran yang diusulkan lebih besar dari apa yang dibutuhkan tanpa memperhatikan kebutuhan di lapangan dan kemudahan dalam implementasi. Penyusunan anggaran diterapkan karena dinilai berpengaruh pada rencana anggaran. Terlihat dari anggaran yang sisa dan realisasi anggaran yang tidak tercapai semua menunjukkan kinerja keuangan. Laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pembelajaran. Karena laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kinerja keuangan serta laporan keuangan tahun sebelumnya dapat dijadikan sebagai tolak ukur apakah tahun sekarang lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Ada 6 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan belanja langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang kedua, bagaimana perkembangan belanja tidak langsung pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang ketiga, bagaimana perkembangan perencanaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang keempat, seberapa besar pengaruh belanja langsung terhadap perencanaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang kelima, seberapa besar pengaruh belanja tidak langsung terhadap perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Yang terakhir, seberapa besar pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Selanjutnya, definisi variabel penelitian. Di sini ada independen atau X1, yaitu belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Menurut Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pasal 36 ayat 1 huruf B, belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Yang selanjutnya, independen atau X2. Di sini X2
keduanya ada belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 36 Ayat 1 huruf A, belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Selanjutnya dependen atau Y, yaitu perencanaan. Perencanaan anggaran merupakan kegiatan menyusun rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk suatu jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya teori penghubung. Menurut Endang Sri Utami tahun 2015, pengaruh penyusunan APBD terhadap pengalokasian belanja daerah menunjukkan bahwa variabel proses penyusunan APBD berpengaruh positif terhadap variabel alokasi belanja daerah pada pemerintah Kabupaten Magelang. Menurut Stepi Isan Rosalina AM, Kolengan dan NJ Walewangko tahun 2013, belanja langsung tidak mempunyai korelasi positif dan signifikan terhadap peningkatan sektor yang diteliti. Begitupun dengan belanja tidak langsung, mempunyai korelasi positif namun tingkat signifikansinya masih kurang apabila secara parsial. Yang selanjutnya Sylvia Dwi Aprianti tahun 2017, secara simultan anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung dapat mempengaruhi perencanaan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Bandung. Yang terakhir, desain penelitian. Metode penelitian yang akan digunakan adalah regresi linier berganda dan korelasi produk momen. Dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan verifikatif dan teknik pengumpulan data berupa data sekunder. Demikian presentasi yang dapat